Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua Majelis Taklim Kurma beserta jajaran pengurusnya, pembinanya, pengawasnya, yang mendirikan, semuanya yang dirahmati Allah. Para ibu semuanya, keluarga besar Majelis Taklim Kurma siap menjadi penghuni surga. Mari bersama kita bersyukur dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, karena ridha Allah, pertolongan Allah, hari ini kita berada di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, membicarakan hal-hal yang baik, niatnya baik, tujuannya baik. Semoga semua kebaikan ini kita mendapatkan balasan dari Allah berupa ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sholawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, kita saling mendoakan. Yang pertama, kita doakan masjid kita Al-Ikhlas ini, kemudian panti asuhan dan seluruh kegiatannya, semoga Allah jadikan tempat yang penuh barokah. Doa kedua, mohon kepada Allah, keluarga besar Majelis Taklim Kurma plus anak cucunya semoga selalu diberkahi Allah Ta'ala. Doa berikutnya, semua yang hadir di tempat ini Allah catat langkah demi langkah, dicatat sebagai amal sholih, diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Amin. Baik para bunda, mohon berkenan membaca syahadat raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pembahasan kita terakhir sebelum ini kira-kira apa ya materinya kemarin? Sekarang 3 cita-cita besar. Yang lalu itu loh Bu, yang jenengan sudah lupa itu loh. Lah ya, apa ya yang lalu itu ya? Kaya pas gak nyatet to yo.
Nggih. Sampun boten sisa sinau riyen. Insya Allah yang lalu kita membahas jurus itu mengelola emosi. Termasuk satu diantaranya di situ ada 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan itu. Apa yang paling dekat, apa yang paling jauh, apa yang paling besar, apa yang paling berat, apa yang paling ringan, apa yang paling tajam. Sampun nggih. Nah nggih sampun. Baik, sekarang kita masuk ke tema kita yang sudah kita sepakati, yaitu 3 cita-cita besar. 3 cita-cita besar itu semua orang pengen, semua orang ingin mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 cita-cita besar itu tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 201. Surat Al-Baqarah ayat 201. Panjenengan sampun sangat hafal. Allah berfirman di situ, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasa disebut doa sapu jagat. Itu sebetulnya ya kita sendiri yang menamai. Jadi doa itu, kenapa orang menyebut doa sapu jagat? Karena saking singkatnya, saking lengkapnya. Singkat dan lengkap. Lamun jenengan boten gada donga liyane napa boten kagungan, cukup donga niku sudah nyapu semua kebutuhan, nyapu semua hajat hidup. Terus orang yang berdoa itu disebut ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang mereka kerjakan. Para ibu, 3 cita-cita besar tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. 1 itu. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, wa qina adzabannar. Cita-cita besar nomor 1, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia. Yang kedua, ya Allah berikan saya kebaikan di akhirat. Yang ketiga, ya Allah lepaskan kami, selamatkan kami, jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, ibu-ibu, diharapkan ketika berdoa ini lisannya mengucap, hatinya hadir. Hatinya hadir, hatinya nyambung dengan Allah, terus merinci satu persatu. Ngaten nggih. Ibu-ibu penggali sampun terfokus teng mriki. Sampun. Kita lepas dulu nggih semua urusan yang lain. Fokus untuk majelis taklim. Biarlah semuanya kita serahkan kepada Allah, dan Allah nanti yang akan mengaturnya. 1, kita mohon kebaikan di dunia. Kebaikan apa saja? 1, kebaikan dirinya. Ulangi, kebaikan
dirinya. Yang kedua, kebaikan teman hidup atau pasangan hidup. Yang ketiga, kebaikan keturunan. Kebaikan keturunan. Yang keempat, kebaikan keluarga. Keluarga itu bisa kakak, adik, mertua, misanan, IP. IP-nya berapa, Bu? Kebaikan rezeki. Kebaikan tempat tinggal. Kebaikan teman atau kebaikan teman. Yang berikutnya kebaikan kerabat. Kerabat. Nah, yang tidak kalah pentingnya terakhir kebaikan tetangga. Sambut. Jadi kalau kita memohon di dunia ini baik, apanya? Kebaikan untuk dirinya. Kebaikan dirinya. Diri kita mohonkan kepada Allah kebaikan. Meliputi apa saja? Sehat, rajin ibadah, kemudian sehat, rajin ibadah, hidup berkecukupan untuk dirinya. Nggih. Itu kebaikan diri kita, utamanya sehat, rajin ibadah, hidup berkecukupan. Boten sisa sugih. Cukup mawon. Nggih. Cukup mawon. Damel sanggup ngaji cukup. Damel biaya hidup sehari-hari cukup. Nggih nyekolahne putrane 5 sampai lulus cukup. Nampun lulus didamelne griya cukup. Damel lunga kaji. Nah, damel urunan. Nah, itu jangan milih yang lain. Wis Pak, aku milih pas-pasan ae. Tuku motor. Nah, betul, pas itu memang nyambung. Tapi ayatnya tidak berbunyi pas. Bunyi ayatnya cukup. Nah, maka mohon kepada Allah hidup berkecukupan. Nah, supaya hidup berkecukupan, resepnya dulu ada 4. Supaya hidup berkecukupan, resepnya ada 4. Ulangi, resepnya 1, hasilnya 4. Nah, supaya hidup berkecukupan, resepnya cuma 1, yaitu taat kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, hasilnya apa? Hidup berkecukupan, dimudahkan semua urusan, rezeki disediakan, selalu ada solusi. Selalu ada pokok satu kata, napa? Taat datang Allah. Muga-muga saged nggih. Taat itu apa, ayah para bunda? Melaksanakan perintah yang ulangi, taat ialah melaksanakan perintah yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan larangan
yang haram dan yang makruh. Nah, mahasiswa semester 14 alhamdulillah lancar jaya. Nggih. Baik, kebaikan di dunia, apalagi yang kedua kebaikan di dunia, pasangan hidup, teman hidup, bisa berupa suami atau istri. Niki mutlak minta kepada Allah. Dan supaya teman hidup baik, caranya apa? Dicoba dulu. Nah, cocok terus, cocok ganti. Lain. Maka caranya ialah doa. Nggih, setelah berdoa, apa doanya untuk pasangan hidup? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kalau ayat ini aslinya doanya itu, ya Allah anugerahkan kepada kami istri-istri, begitu bunyinya. Tapi penerapannya berupa anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup yang baik, kalau dipandang menyejukkan. Nah, cara Jawane ngeresepake. Nah, ngeresepake penggalih. Qurrata ayun. Istri qurrata ayun, suami qurrata ayun, anak-anak qurrata ayun. Menyenangkan. Doa. Setelah doa, usaha, namanya pembinaan. Ngaten. Jam-jamnya menten iki jam-jam usume napa, Bu? Nah, ternyata ibu jawabannya masak. Kenapa? Ya memang ibu kan nggak pernah leren. Nggak mungkin di rumah ibu jam menten iki terus duduk di kursi sambil HP-nan, nggak mungkin. Mesti seser. Iya. Bagaimana untuk memperoleh pasangan hidup yang baik? Satu, doa. Yang kedua, pembinaan. Yang ketiga, pembiasaan. Nah, pembiasaan yang baik. Biasanya untuk jadi baik itu diapakan? Dipaksa. Biasa. Terus bisa. Nggih. Satu biasa bisa. Nggih. Kata si ibu yang baru belajar tahsin Al-Qur'an. Dulu diabani Bu maos Quran, bayuh. Rasane kaya ketiban nopo ngoten. Akhirnya dipaksa belajar, yo berangkat walau lama-lama akhirnya nah setelah bisa menikmati. Makanya yang ibu mulai belajar tahsin, lanjut, semangat. 1 huruf pahalanya 10. 1 huruf pahalanya 10. 10 untuk siapa? 10 untuk siapa? 10 untuk yang belajar, 10 untuk ibu panjenengan, 10 bapak panjenengan, 10 suami panjenengan, 10 keluarga panjenengan. Alhamdulillah. Makanya kita semangat beribadah untuk apa? Karena diri kita dapat, orang-orang yang kita cintai juga dapat. Kata hari ini yang jerih payah, susah payah ngaji jenengan, pahalanya untuk jenengan, ibu,
bapak, suami, anak-anak, dapat semua. Nah, ngoten semangat apa betul? Semangat, karena iling-iling saya bisa memberikan pahala untuk orang-orang yang saya cintai. Ngoten. Terus tasin terus, lah aku wis kadung peloi. Tidak ada kata terlambat. Nggih. Kata sekolah belajar sekarang sedang dicoba diuji dengan suara yang agak berat. Just tetap belajar sebisa-bisanya. Natan Ibu Bunda, apa? Minta di dunia kebaikan ialah pasangan hidup yang baik. Kalau kebetulan pasangan hidupnya tidak baik, didoakan, diberi contoh, bertawakal, terus mengharapkan ridho Allah sampai Allah memberikan keputusan. Betul. Lah anu Pak gak koyo sing tak pengin iki. Aku dhisik pengine 1 2 3 4 5. Lah kok sifatnya kebalikan. Terus piye? Itu mengkadung. Allah dawuh, wahai para suami, kalau kamu menjumpai kejelekan yang ada pada istrimu, bersabarlah. Karena di balik kejelekannya yang sedikit, dia menyimpan kebaikan yang. Wahai para istri, kalau kamu menjumpai kekurangan pada suamimu, bersabarlah, karena sebetulnya di balik kekurangannya dia menyimpan kebaikan yang banyak. Yakin? Insya Allah. Ngoten. Dan itu peluang ibadah. Misal ibunda rajin sholat tahajud, suami mboten. Setiap jenengan sholat tahajud, membangunkan suami, kadang berhasil, kadang tidak, itu pahala besar sampai Allah menyayangi dan Allah mengizinkan para istri yang membangunkan suaminya untuk sholat tahajud sambil memercikkan air wudhu di wajahnya, dipercikkan ke wajah suami. Itu Allah mengizinkan dan Allah menyayangi. Tetapi biasanya yang sulit dibangunkan itu suami apa ibu ya? Suami. Biasanya kalau suami yang dibangunkan, ibu mesti berhasil. Mesti berhasil karena punya ultimatum, punya ancaman. Mas, ayo sholat, mumpung masih jam 3. 2, Mas, ayo ndang. 3, tangi pora, sholat pora. Mesti berhasil pasangan hidup. Maka para ibu yang kebetulan diberikan oleh Allah pasangan hidup yang baik, yang taat, yang qurrata ayun, tolong bersyukur nggih. Jangan sebaliknya, teh pasangannya apik manut diakali terus atau diseneni terus. Yang kebetulan ibunda diberi oleh Allah pasangan hidup yang agak kasar, agak kurang, maka itu peluang untuk beramal sholih, peluang untuk berlatih sabar, peluang untuk mengajak kebaikan. Saged nggih? Caranya bagaimana? Tunjukkan bahwa jenengan baik, ucapannya baik, ibadahnya baik, pikirannya baik, insya Allah beliau ikut. Jangan sampai terbalik, beliau sedikit kurang baik dikritik terus. Mas jare utak ustadku gak ngono, Mas. Ustadku ngomongin ini, Mas. Yo malah nesu. Disanjung, diarahkan, diberi contoh, insya Allah beliau ikut.
Jenengan kalau diajak bicara jawab nggih, beliau mesti ikut nggih. Jenengan menjawab monggo, beliau juga menjawab monggo. Nggih. Jenengan jawab kulon derek, beliau juga jawab mesti ngoten. Iya. Yuk memberi contoh yang baik nggih. Oke, yang berikutnya kebaikan di dunia apalagi yang diharapkan? Keturunan. Sama doanya di ayat itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Nah, itu untuk keturunan. Kemudian setelah doa, ibunda yang memegang peranan penting untuk mendapatkan keturunan yang baik atau keluarga yang baik, ibunda sering tirakat atau riadoh. Napa? Tirakat, riadoh. Boten cukup lahiriah, tapi batiniah. Kalau malam sholat tahajud, kalau Senin Kamis puasa sunnah, sering dzikir, sering istighfar, sering sholawat, sering sodako, itu adalah wasilah-wasilah untuk mengharapkan pertolongan Allah demi kebaikan keturunan anak cucu. Saged nggih tirakat? Nggih. Ibu-ibu sing ngeterne putrane teng TK nika nek tumbas jajan kok kathah ngoten to. Sing dahar kedhik putrane ibuke kathah. Baik, itu tadi para ibu yang dirahmati Allah, kebaikan keturunan. Yang berikutnya minta kebaikan keluarga. Keluarga ini bisa keluarga suami, keluarga istri, kakak, adik, ini minta kebaikan semuanya. Caranya tetap doa dan keteladanan. Doa dan keteladanan. Dalam bahasa Jawa, pager mangkok luweh rasa timbang pager tembok. Ya Allah, mahasiswa semester 17 Indonesia wis langsung jalmo lipat seprapat tamat, nyambung tes. Nah, berarti sudah diamalkan. Jadi tidak usah menunggu kebaikan orang lain, kita contohi saja, dan tidak usah menoleh ke belakang. Maksudnya mengenang masa lampau. Ada seorang saudara dari suami, pas jenengan dulu pernah disakiti, dulu nih dengan ucapan apa gitu, terkenang sampai saiki, titen ono. Dulu pas lamaran itu jenengan mireng selenting suara kok neng balik cendilon, Dek, bojomu kok irunge pesek ngono to, Dek. Kerungu neng ati, neng kuping, seng titen ono. Nah, dalam perjalanan hidup ternyata orang itu mengalami kesulitan, datang ke panjenengan, bu aku nyilih duite pohon. Lah kok kelingan zaman semon, bakal. Tapi itu tidak ada ya bunda ya. Apa rumusnya kemarin, apa rumusnya? Wal afina anin nas, suka memaafkan manusia. Lagi sampun to kalau winginane sing nika lho 6T nika lho. 6T mbok te apa kae. 1 ta'aruf, saling pengertian. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawur, selalu bermusyawarah. Ta'afuf, selalu saling memaafkan. Tahabbub, saling mencintai. Tabayyun, saling klarifikasi. Yang terakhir donga di donga. Sampun ta niku? Sampun. Oke, angge sampun diamalne, sampun insyaallah. Ngaten. Baik, setelah keluarga baik, tidak usah mengenang masa lampau. Kalau mengenang masa lampau itu lukanya
terasa lagi, menatap masa depan. Apa masa depan yang kita harap? Ridho Allah, bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Di surga, bukan akhirat. Karena akhirat itu masih dua jurusannya. Langi, bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Mereka tengah akhirat niku sekali ndrawasi mangke. Terus kebaikan apa lagi yang kita minta? Nah, kebaikan rezeki tetap rumusnya dua, rumusnya tiga: doa, ikhtiar, tawakal. Doa, ikhtiar, tawakal. Doanya Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, karena panjenengan sebaik-baik pemberi rezeki. Terus itu doa. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya bekerja dan mencari wasilah. Apa wasilah itu? Penghubung, perantara supaya Allah memberikan rezeki. Ternyata salah satu wasilahnya, semakin banyak rezeki yang diberikan ke hamba Allah, makin banyak gantinya dari Allah. Semakin meleki, semakin seret. Nah, insya Allah para ibunda yang ada di sini tidak ada sifat meleki, yang ada hanya ingin bersedekah, ingin berinfak, ingin beramal sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mengabulkan. Amin. Buktinya apa? Ketika ada gerakan sumbangan bencana alam, banyak sekali. Dan itu ternyata rezeki ibu tidak berkurang, malah bertambah. Yakin? Rezeki. Satu doa, dua ikhtiar. Salah satu ikhtiar banyak bersedekah. Setelah ikhtiar, kemudian ada amalan-amalan yang membuka pintu rezeki. Terakhir tawakal. Bismillah. Apa minum ini? Ikhtiar. Setelah minum, tawakal. Baik, tema besarnya masih minta kebaikan di dunia. Rezeki itu bisa berupa materi, bisa rezeki non materi. Kebahagiaan, rezeki, kesehatan, rezeki, semuanya ini juga rezeki. Punya tetangga yang baik, rezeki. Punya tetangga yang tidak baik, juga rezeki. Rezeki apa? Untuk melatih sabar. Ngoten. Nggih, muga-muga tanggane kula jenengan sae-sae sedaya nggih. Nggih. Lah mboten sae disaeni, ya diapihi insyaallah. Setelah rezeki minta apa lagi kebaikan di dunia? Tempat tinggal. Betul Bu, tempat tinggal itu harus didongani sing sae. Ya Allah, jadikan tempat tinggal saya ini tempat tinggal penuh barokah. Mriki wonten tiyang sing lagi manggon griya plek, isine serangkaian masalah tok. Ya loro, ya maling, ya perkara ada. Makanya harus didoain supaya rumah ini berbarokah. Nggih. Melalui syariat Islam doanya barokah, baca Al-Quran, rumah itu dibacakan selalu surat Al-Baqarah. Nah, itulah sebabnya mbah-mbah kita dulu yang belum mengerti syariat Islam, mau menempati rumah itu dihitung. Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem Mentek Griyek Gunung Guntur Segoro Sat. Karepe ngoten milih sing aja sing eleh-eleh. Sarene dereng ngerti syariat Islam. Lah sarene sakniki pun hidup
berdasarkan syariat Islam, hitungannya ialah yang halal, yang barokah, mudah untuk ibadah, terus dibunyikan Al-Quran terus menerus, fa insyaallah tempat itu berbarokah. Ngoten. Boten sisa dipasangi cendelan-cendelan ngoten niku norno yang sifatnya jimat-jimat boten sisa nggih ngaten tenggene dhuwur lawang enek apa ning kono enek apa ning pojok enek apa boten sisa, cukup diganti dengan tadarus Al-Qur'an. Insyaallah demit randulit nggih, sing rada angin sing setan doyan sambel. Nggih niku. Lho Pak, omahku omah kuno kuwi omahe mbahku biyen ning ngene lawang ki wis enek sing dipaku ngono lho Pak, ket biyen kuwi wisan. Aku ya ora percaya, aku ya ora wani ngudek-ngudek. Monggo sing penting ora percaya. Ngoten. Lah dicopot mboten napa-napa. Dicopot dibuang nggih mboten masalah. Ada. Baik niku ceritane dawa, kembali ke nggih. Nek damel griya niku mboten sah anu pokoke api-api ritak, gede-gede ritak ra apa-apa. Nggih. Nggih, wis api ra apa-apa, jembar gede luas ra apa-apa, sing penting dinggone ibadah. Nggih. Niku sampun. Ternyata luas atau tidak luas tergantung hati. Omahe gawedhi tapi nek atine sewempit rasane ya sumpek. Ngoten. Senajan to tipe RSSSSS nggih, rumah sangat sederhana, sikil selonjor seset misalnya. Tapi hatinya luas, hatinya syukur, rumah itu terasa luas. Jadi tergantung hati. Ngoten. Nggih, boten sanggraita ya omahku cilik, boten. Kula jenengan sudah disediakan Allah rumah di satu diantaranya rajin mendatangi majelis taklim, dimudahkan menuju surga. Siapa yang sholat sunnah rawatib, qobliyah, badiyah sebanyak 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan rumah di surga. Kemudian rajin sholat tahajud, masih banyak jalan menuju sana, banyak sekali. Tapi hati-hati, kadang setan kira terima. Kowe namen ganjaran dipek dhewe, ngaji dipek dhewe, sedekah dipek dhewe, kowe namen. Terus tak godhone ben sudo ganjarane. Digodho nek cara Jawa kesandung ing papan rata. Langi kesandung ing kok aneh wong rata kok iso kesandung iso. Di mana letak setan menggoda? Disuruh supaya tidak akrab, tidak akor, tidak hormat pada pasangan hidup. Itu memang kongkonane setan niku. Kok enak men. Jadi bijine pun 98. Kurang loro wis pil 100. Tapi setan gak terima, akhirnya digodo, kongon mangkel karo suami, kongon maitu karo suami. Terus setan mencol ning wajahe suami supaya wajahe suami ki ketok sepet nek disawang. Nggih. Lho pancen skenario setan ngoten. Akhirnya rada lesu, rada ngomong kasar, rada mbantah, rada gremeng, rada maidu, rada mecucu. Lah, niku kan serangkaian pengurang-pengurang pahala. Itu orang sana. Lah priyantun ngriki sudah tertempat, sudah terbiasa sehingga terbiasa nesu. Boten.
Insya Allah tidak, insya Allah tidak. Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Wes ben aku nang dunya ngene ritek rapopo, sing penting aku ngarep-ngarep rumah di surga. Wes omahku nang dunya gede-gede ritek ape-ape ritek rapopo. Wes sing penting aku sok ngarep-ngarep rumah di surga. Tenan itu. Dan tapi mun sampai ndonga ya Allah, kula nang surga sok pun dikai bojo niki ya Allah. Wis aku wis kesel aku ngopeni ya Allah. Jangan Bu, nanti di surga sifatnya berubah. Insya Allah semakin baik. Ngoten. Lupa jari ini yang swarga ki suami orang laki-laki nanti masuk surga langsung ditampani bidadari. Lah aku terus piye? Kan ada yang mengkritik begitu. Boten, justru jenengan yang nomor 1. Jangan khawatir pun. Lupa, lah aku tahu rabi ping pindho suamiku pertama wafat terus aku nikah malih. Aku sun nang swarga karo sing endi? Sampun, jangan bertanya itu. Tapi yang dipengini ialah pokok aku penghuni surga. Boten mawon, dene teng mriko mangke dibagi sing pundi? Mawon. Insya Allah. Kan wonten. Betul. Sampun, kembali. Cita-cita di dunia yang baik berikutnya ialah teman iki ya Allah Bunda. Teman itu pengaruh apa mboten? Sangat besar pengaruhnya. Makanya seorang anak kalau melihat seorang anak karakternya anak, jangan dilihat dia tapi lihatlah temannya. Siapa temannya dia? Oh, dia temannya anak pondok pesantren, temannya anak sekolah. Berarti dia lingkungan orang baik. Sebab teman itu sangat mempengaruhi. Makanya ibunda jenengan merasakan betapa seorang anak senang kepada ibunya ketika ada temannya datang, ibunya ikut senang. Menyambut temannya anak, ya disambut, dihormati, si anak senang. Tapi sekali mengkritik temannya, dia lebih membela temannya daripada ibunya. Makanya kita meminta teman yang baik. Dan jenengan sudah pas memilih teman yang baik, sama-sama sefikro, sepemikiran, seiman, seakidah, yaitu di majelis taklim kurma. Nanti dipanggil per kelompok Bu. Dulu saya terangkan di surat Zumar. Syarat Zumar itu ayat bagian akhir. Nanti Allah memanggil wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Orang beriman, orang muttaqin dipanggil oleh Allah berkelompok menuju ke surga. Panggilannya tiap-tiap kelompok. Panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3, panggilan kesekian, ada suara sayup-sayup. Perhatian, persiapan masuk surga. Keluarga besar, majelis taklim, kurma Kediri. Terus pengurus ketua dengar itu, langsung membunyikan peluit. Prit. Ibu-ibu, ini waktunya kita. Waktunya pewaris terapi, kerutuk. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai di depan pintu surga dibuka biar. Penjaganya mengucapkan salam. Salamun alaikum tibadum fadkhuluha khalidin. Sugeng rawuh para ibu, selamat. Untung sampean dhisik istiqomah nang majelis kurma. Sampean biyen meh mutung to. Pas gak kumanan seragam kae meh mutung to. Bisa.
misal. Tapi jenengan tetap istiqomah. Fadkhuluha, masuk monggo Bunda, silahkan masuk. Nah, barang diabani masuk, lah kok gak mlebu-mlebu, mendel mawon. Sampai diancam Bunda, mlebet mboten, lemboten kula tutup lawange. Keruwagap terus memuji Allah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Ya Allah, baik janji Allah swarga kae tenan to. Tak kira dongeng masuk kerutuk. Di situ saling berpelukan, saling nangis, saking terharunya. Ya Allah Bu Ketua, jenengan sampun teng mriki. Ya Allah Bu terus wis pokoknya terharu pol. Begitu terharu terus termanggu-manggu. Orane to majelis taklim kurma ke anggotane lah enek 300 to kae. Lah terus saiki kok buarang dihitung oleh ketua kurangi kadang apa gede? Bukan gede mawon. Dikit saja. Kurangnya dikit saja. Kurang 3 oleh nang pojok-pojok gaene. Ya Allah, koncoku si A si B si C kurang iki. Terus pengurus karo beberapa tokoh mencari, akhirnya menjumpai adminnya, menjumpai malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, konco kula riyen kirang 3. Siapa? Si A. Mulai ngene database. Data kependudukan. Seret alatnya canggih sekali. Muncul si A. Anggota majelis taklim kurma, aktif ngaji, tepat waktu, catatan, setiap selesai ngaji nyacat suguhane. Ya Allah, dengan berat hati si A harus mampir dulu mempertanggungjawabkannya di sana. Plekutuk desa. Ngoten niku nggih. Jadi koro-koro disuguhi njur nyacat ini ya dadi perkara ternyata. Sampun si B terus pundi si B cari. Data muncul si B, anggota majelis taklim kurma. Alamatnya tidak jauh dari tempat majelis taklim. Selalu hadir rotok keri. Catatan, dia rajin ngaji, karo suami nyerandu. Ya Allah, rotok jero titik. Si C konangan kasus lain juga di sana. Nah disinilah para ibu, tasik kemutan toh, tasik. Napa niku wau? Niku wau. Priantun-priantun yang telah lebih dulu masuk surga itu diberi oleh Allah kewenangan untuk memberikan syafaat temannya yang belum berhasil. Maka yang di dalam jenengan sujud kepada Allah nyuwun, ya Allah ya Rabb, panjenengan mau welas mau asih, jenengan paringi pangapunten datang kanca kula namine si A. Saat itu Allah mengabulkan doa, Allah perintahkan ambil si A, ambil peyur, dia gara-gara ketemu yang namanya si A, tutut seret, oh ireng tungteng gak karu-karu. Ini teman yang kamu cari. Bukan ya Allah, dia dulu tidak seperti itu. Allah perintahkan masukkan dia ke sungai kehidupan, telaga kehidupan. Di surga ada namanya telaga Kautsar, sungai Kautsar. Dimasukkan. Akhirnya tumbuh dengel. Ini teman yang kamu cari.
Ya Allah, betul ini ya Allah yang saya cari ini. Tahu wapuk lambene pelek. Karek mangan kok rewel. Nah, satu persatu akhirnya bisa dibebaskan semuanya, lengkaplah sudah. Pertanyaannya, jenengan pengen langsung nopo transit? Langsung nggih. Penyebab transit panjenengan rak sampun preso to? Estu lho niki. Wis mangke ditulis di buku. Saya harus langsung no transit. Begitu suami moco iki tulisan apa, Bu? Oh. Iki dawa Mas ceritane iki, tenan iki. Walaupun meng rong kalimat iki dawa iki nek diterangne. Ya wis aku terangno piye? Pun. Transit langsung? Transit apa langsung? Semoga Allah mengabulkan. Amin. Nah, niki wau teman yang baik. Terus kebaikan apa lagi yang kita minta di dunia? Nah, kerabat, dulur, kerabat, dulur, saudara. Wonten mboten dulur sing greget nih. Nah, lah niki kadang ibu mengalami kebingungan. Jarine arepe sedekah nang ngene dulur sing ra duwe. Tapi dulurku ra duwe iki nglarak niate. Nek ngomong gak karu-karuan, nek utang ra nyaur, arepe ngekae iki yo piye no rasane. Lah disinilah ujian kita. Ujiannya ialah hanya tulus karena Allah, perkara sliramu apik po elek, penting dulurku tak paringi lillah. Ngoten. Jadi dicontoni yang baik, tetap disantuni, hanya mengharap ridho Allah. Ngoten. Nggih kadang nggih bingung ngene ngoten niku. Enek wong liya ra duwe tapi apike pol, dulur ra duwe. Ujian kita. Tetap kita prioritaskan saudara, kemudian kerabat dan orang lain. Kebaikan apa lagi? Nah, tetangga. Bagaimana rumus tetangga? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarruhu. Sapa wong sing iman marang Allah lan dina akhir kudu ngajeni memuliakan tangga. Nggih. Karena tangga itu ada tingkatannya 3. Ya tangga, ya dulur, ya sesama muslim. Yang kedua, ya tangga, ya dulur, tidak sesama muslim. Yang ketiga, tangga duduk dulur bukan muslim. Nah, tapi tetap punya status tetangga. Harus kita muliakan, kita berbuat sebaik-baiknya. Sakit nggih? Kalau rumusnya tahaddu tahabbu. Sering-seringlah memberi hadiah, niscaya engkau akan saling mencintai. Hadiah apa? Ya semampunya. Bisa daharan, bisa pertolongan, bisa senyuman, bisa amalan kebaikan yang lain. Dan itu diridhoi Allah. Kata ibu-ibu, saya sampun kesel adem nggih. Pilih pundi adem napa panas? Adem. Tapi adem ape nek adem. Tetap adem. Adem atine, adem pikirane, nggih. Adem ayem, tentrem. Nggih. Adem ayem, tentrem. Baik. Muga-muga tangga sing sae nggih. Kebaikan berikutnya sampun. Sekarang target kedua, kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat mulai dari meraih husnul khotimah. Ini sudah pintu kebaikan pertama.
Kebaikan akhirat kedua, selamat dari siksa kubur. Berarti mendapat nikmat kubur. Kemudian kebaikan berikutnya ialah selamat di padang mahsyar. Selamat waktu dihisab. Selamat waktu ditimbang. Selamat waktu pengadilan. Dan selamat meniti sirat. Selamat meniti sirat. Meniti niku napa? Nguwot, ngelewati sirat, jembatan, titian. Selamat meniti sirat. Nah, napa wau? Yang pertama meraih husnul khotimah. Langkah pertama doa. Dan sebenarnya nyuwun husnul khotimah, ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Bahasa doanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ngoten, le Allahumma inni as'aluka niku nyuwun. Le Allahumma inni a'udzubika nyuwun ditepihaken. Ngoten. Makanya lenten barang elek ucapane naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari kejelekan itu. Boten. Tapi nek kesaenan Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, kula nyuwun kados ngoten niku. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Husnul khotimah lawannya su'ul khotimah itu jelek di akhir hayat. Makanya yang tenunan-nunan pokoknya akhir hayat biasanya su'ul khotimah. Nah, nyuwun husnul khotimah, nyuwun terus. Terus cara kedua supaya husnul khotimah, api terus. Api terus. Mun sampai di sela-selani jelek. Dikhawatirkan pas jelek, pas akhir hayat. Bar ngaji apik, bar salat apik. Lah kok juk-juk dijak ngrasani tangga. Pas ngrasani ngene ngene lah kok. Nah, untuk bilang min dalik katan. Sampun. Jadi untuk kebaikan akhirat meliputi husnul khotimah, selamat dari siksa kubur, mendapat nikmat kubur, termasuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, itu semuanya dimulai dengan doa. Setelah doa, ikhtiar. Ibu, penyebab siksa kubur nopo? Banyak. Satu diantaranya kurang menjaga lisan. Dua, kurang menjaga kesucian. Ngaten. Sudah. Napa niku, Bu? Minta kebaikan akhirat berupa minta husnul khotimah, selamat dari siksa kubur, mendapat nikmat kubur, selamat ketika berbangkit, selamat ketika di padang mahsyar, selamat ketika dihisab, ditimbang, pengadilan, meniti, selamat sedoyo nyuwun. Terus yang terakhir target kita ialah cita-cita besar kita menjadi penghuni surga. Wakina adzabannar itu ialah dijauhkan dari siksa api neraka, berarti berada di surga. Kalau menjadi penghuni surga, ibu-ibu pede napa mboten? Pede mboten? Lho kok gak pede? Yo pede tenan. Kalau ibunda pede menjadi penghuni surga, andalannya apa? Nah, dulu sudah dicatat andalan kita menjadi penghuni surga itu ada 4 dulu itu.
Andalan kita menjadi penghuni surga nomor satu ialah melalui ridho Allah. Sampun tak Bu? Sampun dulu. Ridho Allah. Nomor dua, rahmatnya Allah. Nomor tiga, syafaat Rasulullah. Nomor empat, amal ibadah kita. Nah, amal ibadah kita ini urutan ke-4. Tapi nomor satu disebabkan ridho Allah. Makanya setiap ngamal mpun sampai duwe niat nopo-nopo, niatnya namung setunggal, mengharap mendapat ridho Allah. Nopo mawon, bismillah, mencari ridho Allah. Dene kok pas ngamalne apik kok dikritik rapopo, dilem rapopo. Lah nyapa? Aku pengen oleh ridane Allah. Ngoten nggih. Wonten tiyang niku sing di gadang-gadang dibedai pengen oleh ridho Allah, tapi lewat jalur gak sida wis. Kan enten sing diberitahu sapa wonge seorang istri sing golekne istri untuk suaminya dia dijamin masuk surga. Jawabe, aku yo tak masuk surga tapi dalan liyane kuwi. Ngaten. Jadi apa andalan masuk surga? Ridho Allah. Nomor dua, rahmat Allah. Nomor tiga, syafaat Rasulullah. Nah, supaya syafaat Rasulullah datang, kita mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, sering bersolawat, tapi solawat yang khusyuk, boten saya dilakukan, boten apa-apa. Misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat doa, salawat ibadah. Ada lagi yang salawat lagu, nggih, dilakukan. Pilihlah yang tidak ada lagunya. Insyaallah khusyuk, ngoten nggih. Tapi yang bapakku tak lagone karo rengeng-rengeng boleh. Monggo, ngoten. Sampai di sini simpulannya 3 cita-cita besar harus diraih, baik di dunia, baik di akhirat, menjadi penghuni surga. Melalui jalur apa? Imannya kuat, akhlaknya baik, ibadahnya rajin. Ibu mengikuti program One Day One Juice, jalan terus, atau One Week One Juice, jalan terus, atau tanpa itu jalan terus. Simpulannya, nah kesimpulannya, pulang dari ngaji imannya semakin kuat. Nomor 2, akhlaknya semakin baik. Nomor 3, ibadahnya semakin rajin. Saged? Saya tanya misalnya ke suami, Mas, istri kegiatannya apa? Majelis taklim, tang bondi kurma. Setunggal apa kata, anggar majelis taklim diikuti. Hasilnya alhamdulillah Bapak Irin, wis kula saniki ayem yem. Wis ucapane api, ibadahe rajin, akhlake api, kalih kula mboten nate mbantah, nek disawang nyenengke, duit pira-pira entek. Mboten. Yang belakang tidak, iku bid'ah niku. Tambahan.
Baik, para ibunda yang dirahmati Allah, mbok pilih ngaten. Jadi ngajinya lah enteng-enteng toh, bukan mikir nemen-nemen toh, tapi diterapkan, diamalkan. Jadi jenengan lek matur Rabbana atina fid dunya hasanah, itu terbayang beberapa permintaan. Minta dirinya baik, suami baik, anak-anak baik, rezeki baik, rumahnya baik, tetangganya baik, temannya baik, kerabatnya baik. Itu harapannya. Makanya kalau berdoa jangan cepat-cepat dan jangan hanya di mulut saja. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berilah kebaikan di akhirat, husnul khotimah iya, nikmat kubur iya, selamat dari siksa kubur iya, dan sederetannya. Nah, itulah yang disebut menghadirkan hati, menghadirkan Allah di hati kita. Pas sholat ngingatan, pas donga ngingatan, tangannya diangkat agak tinggi di depan mulut, terus matur. Cara berdoa, Bismillah, hamdalah, sholawat. Bismillah, hamdalah, sholawat. Nah, setelah 3 ini jenengan bebas mengisi dengan apa saja, baik bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Pokok sudah dibuka dengan Bismillah, hamdalah, sholawat. Nggih, mantun niku berdoa, hadirkan hati dan mintanya tulus, ikhlas, yakin. Kata, boten saged seso. Ulangi, tergesa-gesa niku basa Jawane napa? Teso. Nggih, mboten saged seso. Tenang, tulus ikhlas. Nggih. Sampai di sini saya serahkan kepada ustazah yang ngatur. Ada ndak yang bertanya? Wonten mboten? Mboten. Nggih sampun. Nek harapan kula mboten. Monggo nek wonten saya serahkan kepada pengatur acara. Saking kula sampai di sini dulu. Monggo. Kurang dengan memahami kepada sampai ini yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Monggo kepada jemaah yang mau bertanya bisa angkat. Nika. Nggih. Nggih. Estafet nggih mic-nya. Nggih. Karena pertanyaan satu orang untuk bersama. Kita terus ke belakang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suri mohon pencerahannya Bapak Ustaz untuk berkaitan berdoa. Urutannya kita basmalah, hamdalah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi seandainya kita berdoa waktu bersujud, dan berdoa waktu bersujud itulah dekat kita sama Allah. Nah itu apakah seperti itu? Nah, semoga terima kasih atas nanti dijawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun langsung mawon nggih. Memang Rasulullah dawuh kondisi atau posisi hamba ketika sujud adalah paling dekat dengan Allah, maka perbanyaklah doa. Nih, untuk mensikapi ini para ulama ada 3 pendapat. Pendapat pertama, harus doanya seperti doa sujud, yang lain jangan. Pendapat kedua boleh dengan doa selain doa sujud, tapi doa yang ada di Al-Quran. Yang ketiga, boleh berdoa apa saja, pokok di dalam hati, tanpa pembukaan tadi Bunda, langsung. Karena sujud selesai membaca doa sujud, setelah itu disambung dengan doanya di
sendiri. Bab kalau sholat jamaah mengikuti imam. Terus leres Bunda, tanpa bismillah, tanpa hamdalah, tanpa sholawat. Karena sudah didahului membaca doa sujud. Ngaten nggih? Boleh mengadukan kepada Allah saat sujud di dalam hati. Sambil nangis boleh. Pokok jangan keterlaluan. Nggih, kula nate ngoten niku enten tiyang sujud karo misek-misek, ya Allah nangis kusuk banget, bae pilem. Ngaten nggih Bunda, ada yang lain di sini, monggo langsung mawon insyaallah mireng saking ngriki. Terima kasih Ustaz. Kita akan diharapkan membaca banyak doa dalam sholat, dalam apapun dalam kita beribadah. Kemudian apakah tidak mengurangi makna ridho Allah? Karena kata Ustaz kan hanya untuk Allah, ilah ta'ala, untuk Allah. Kalau kita banyak doa, apakah berarti akan mengurangi makna ridho? Nggih, matur suwun. Beliau mengkritisi kan sholat itu hanya untuk Allah. Tapi kenapa kok diperbanyak doa untuk diri kita? Nah, jawabnya seluruh bacaan sholat itu doa. Dan doa itu hanya untuk Allah dan diri kita. Kita mohon kepada Allah untuk diri kita. Contoh, duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbi firli untuk diri kita, warhamni diri kita. Bahkan semuanya sampai 8 item itu permintaan pribadi. Berarti insya Allah tidak mengurangi ridho Allah, justru semakin banyak kita meminta, Allah semakin ridho. Nggih, itu bedanya makhluk dan Allah. Kalau selomo-lomonya makhluk, wis wonge awehan, jam 6 dimintai diparingi, jam 8 dimintai lagi diparingi, jam 9 dimintai lagi gremeng. Itu makhluk. Tapi kalau Allah semakin banyak dimintai, semakin banyak berharap kepada beliau, Allah semakin ridho. Karena janji kita Allahus Somad, Allah tempat bergantung, tempat bersandar, tempat berdoa, tempat meminta. Bahkan kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah dan hanya kepada Engkau saya mohon pertolongan. Nah, terus Allah membimbing dalam sholat melalui Rasulullah SAW. Ternyata setiap bacaan sholat itu doa. Nggih, mulai dari iftitah. Iftitah niku kan enten sing kabirau, enten sing Allahumma ba'id baini, doa. Terus Al-Fatihah doa, ihdinas siratal mustaqim doa. Terus membaca surat doa, ruku doa. Ruku kan enten subhana rabbiyal azim, enten malih sing subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wonten. Seluruh bacaan sholat adalah doa. Berarti Allah semakin ridho. Ngaten Bunda nggih? Nggih, sampun. Cekap, sampun. Baik. Terakhir marilah kita berdoa kepada Allah, memohon supaya kita dikabulkan semua permintaan kita. Kita hadirkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa andimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami keluarga besar Majelis Taklim Kurma, hamba-hambamu semuanya ini ya Allah, datang menghadap kepadamu. Semuanya itu kami lakukan hanya mengharapkan ridhomu. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, mudahkanlah urusan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Wahai Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, lancar, penuh barokah. Limpahkanlah kepada kami anak cucu yang solih solihah, anak cucu yang selalu birrul walidain, anak cucu yang selalu qurrata ayun. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa keluarga kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami, rumah tangga kami, lingkungan kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, bimbing kami agar selalu istiqomah ibadah, istiqomah berbuat kebaikan, dan istiqomah meninggalkan larangan Engkau. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami amalan yang baik kelihatan baik, dan beri kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan tunjukkan kepada kami sesuatu yang salah kelihatan salah, dan beri kekuatan kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang rukun damai bersaudara. Jauhkan kami ya Allah dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan, dan jauhkan kami dari kesalahpahaman. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah, mbok pilih ngaten ingkang saged kula aturaken, mbok pilih wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi kaji kita diiringi dengan hidayah dan barokah Allah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.